Hello to Voucher, welcome back di channel Ahmi Stefan. Nah, teman-teman semua, di video kali ini gua tertarik untuk ngebahas satu topik, yaitu gimana sih pandangan orang Turki terhadap Indonesia dan orang-orang Indonesia. Dan di video kali ini gua akan berbicara berdasarkan fakta yang ada di lapangan gitu. Nah, nanti juga untuk memperkuat fakta, gue juga bakalan nelpon teman-teman gua dan gue bakalan minta opini atau pengalaman mereka gitu ya, selama mereka tinggal di Turki gitu. Juga nanti gue bakalan nelpon orang Turki yang udah 1 tahun tinggal di Indonesia gitu. Kita bakalan minta pandangan dia bagaimana Indonesia dan orang-orang Indonesia menurut opini dia. Nah teman-teman semua, ketika banyak sekali orang Indonesia yang tahu tentang Turki, bahkan banyak banget nih yang ngefans sama Turki ya akhir-akhir ini, ternyata guys, fakta sebenarnya yang ada di Turki itu terbalik. Faktanya adalah, dari sekian banyak orang Turki yang gue temuin, gak sedikit dari mereka yang belum tahu tentang Indonesia. Kayak waktu kita nanya nih, kamu tahu Indonesia nggak? Terus mereka bilang, itu negara apa? Negara di bagian mana? Bahkan nih, yang lucunya lagi, masih ada sebagian orang Turki yang beranggap bahwasannya Indonesia itu berada di benua Afrika, guys. Padahal kan kalau dilihat dari mata, ya banyak yang sipit-sipit gitu. Gue juga nggak tahu sih, mungkin mereka menilai dari warna kulit kita ya. Karena kan lumayan juga ya orang-orang dari Indonesia yang memiliki kulit sawo matang gitu. Jadi mungkin mereka mengiranya bahwa Indonesia itu berada di benua Afrika gitu. Padahal salah banget, itu jauh banget dari realitanya. Ketika kita mutusin buat studi, terus orang Turki pada nanya, dia bilang di Indonesia tuh ada nggak sih sekolah gitu. Seolah-olah ketika kita mutusin buat studi ke luar negeri, itu di negara kita tuh nggak ada sekolah gitu, makanya kita studi ke luar negeri. Kemudian orang-orang Turki juga sering banget nemuin orang Indonesia yang remaja umroh, sampai mereka tuh berpikiran, emang kalau orang Indonesia itu kalau belum umroh nggak boleh nikah ya. Nah itu pendapat yang sering banget tuh dikemukain sama orang Turki, karena buat orang Turki sendiri jarang banget pemuda-pemudanya yang pergi buat umroh. Kadang-kadang mereka tuh juga bingung letak geografis Indonesia, bahkan ada yang kira Indonesia itu di Afrika. Kalian tinggal di Afrika ya gitu. Jadi bayangan orang Turki tuh banyak banget yang mengira Indonesia itu di Afrika. Kalian tuh ini ya tinggalnya di hutan ya gitu, kayak orang-orang di Amazon gitu mereka ngiranya. Kalian di Indonesia makan tulang ya gitu. Kita kan biasanya kenalin negara kita sebagai negara kepulauan gitu kan, kita punya banyak pulau. Mereka tuh ngiranya kita tuh tinggal tuh di atas kapal gitu. Dan juga orang Turki yang mengira Bali itu negara gitu, itu sering banget. Ya udah lazim sih orang mengira Bali itu negara gitu, dan itu juga banyak orang Turki yang lebih kenal Bali daripada Indonesia. Jadi emang secara umum sih orang Turki bisa dibilang belum kenal banget sama Indonesia gitu. Yang ada dalam bayangannya mereka tuh Indonesia tuh negara yang terbelakang, negara yang jauh banget dari negara mereka, padahal mas sebenarnya 11-12 aja sih menurut aku. Aku bilang dari Indonesia, terus dia bilang lagi kayak itu di Afrika kan, di sebelah mana Afrikanya? Ditanya gitu, kok kamu jauh-jauh kuliah di sini kayak gitu? Emang di Indonesia nggak ada sekolah apa kayak gitu? Adalah, masa nggak ada sekolah? Terus itu kan dia nanya kan, emang keluarga kamu punya uang banyak kayak gitu kan? Kok kamu bisa jauh-jauh sampai sini kayak gitu? Di Indonesia tuh ada sayuran kayak bayam, habis itu daun bawang gitu-gitu nggak sih, tomat kayak gitu ada nggak sih kayak gitu kan? Terus di sana tuh ada air nggak sih kayak gitu. Ya ampun, aku dalam hati, ya ampun, ada lah, kamu mau mandi sehari 5 kali juga ada. Pasti orang Indonesia tuh kecil-kecil kayak gitu ya kan. Maksudnya kan aku kalau di kamar kan aku yang paling pendek kelas 1 kelas gitu kan, yang paling diem paling anteng ya kan, naik pendiam ya kan, malam gitu kan. Yang lucu tuh ada yang bilang kayak gini, di Indo banyak bencana alam kayak itu, ada gempa, ada banjir, kalian gimana bisa hidup kayak gitu. Kayak gini dia ceritanya, kamu ngapain di sini gitu kan, terus kita bilang kita sekolah. Indonesia ada okul yukmu gitu katanya di Indonesia nggak ada sekolah kayak gitu, ngapain jauh-jauh ke Turki gitu kan. Sometimes aku mikirnya kayak gini kak, masa sih orang Turki tuh nggak tahu Indonesia gitu. Dan waktu itu pernah juga ada yang bilang kayak gini, Bali itu deketnya Indonesia ya, mereka anggapannya mereka tuh Bali tuh suatu negara yang dekat dengan Indonesia. Mikir, jadi mungkin mereka nggak tahu geografisnya ya kan Indonesia. Aku balik ke Indonesia naik pesawat dan biletnya itu mahal gitu kan. Itu tiba-tiba dia tanya, kenapa kamu nggak naik otobus aja? Kenapa kamu nggak naik bus aja? Kayak gitu katanya. Ya Allah, naik bus berapa bulan, berapa ini kali ya. Ya udah kita bilangin aja kayak, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia tuh ada di sini? Aku langsung bukain Google Maps di HP aku dan aku liatin jarak dari Turki ke Indonesia itu berapa kilometer, dan terus juga ada negara apa aja yang harus kita lewati dari Turki ke Indonesia kayak gitu.
Sering waktu itu kalau misalnya ketemu TZ atau amja yang ada di pasar kayak gitu. Kalau mereka tahu aku orang Indonesia, mereka lebih sering kayak gini, oh orang Indonesia ya, oh, orang Indonesia, kayak gitu, bagus kayak gitu, ramah-ramah gitu. Maksud mereka lebih mengenal orang Indonesia tuh kayak orang-orang yang lebih ramah, murah senyum, terus abis itu nggak jutek, terus baik kayak gitu. Ya palingan dari sekian banyak orang Turki yang gue tanyain nih, mereka tahu Indonesia dari mana? Itu biasanya jawabannya dari peta, dari pelajaran IPS mereka, dan juga ada yang tahu dari TV. Nah, yang tahu dari TV ini biasanya mereka taunya dari berita-berita gitu, guys. Dan biasanya yang ditampilin di berita-berita Turki itu adalah bencana alam yang terjadi di Indonesia. Felaket vurdu. Bir yanardağın faaliyete Endonezya'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem, ardından da tsunami meydana geldi. Ülkedeki binlerce volkanik adadan biri olan Sunda Boğazı'ndaki Anak Krakatoa volkanında yaşanan patlama. Deprem tsunami'yi tetikledi. Sahil 3 şehrindeki metreyi birçok bulan dev turistik alanın dalgalar kıyıya etkilenmesi böyle nedeniyle vurdu. ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Jadi gak sedikit nih kalau misalnya kita tanyain orang Turki, itu yang mereka tahu tentang Indonesia, jawabannya ya pasti tentang tsunami, gunung meletus, gempa bumi. Di mata mereka terkesan bahwa negara kita itu negara yang disaster gitu ya, negara yang full bencana alam gitu. Gue berharapnya ya Indonesia tetap aman gitu ya, tetap dijaga dari bencana-bencana alam yang diisu-isukan gitu ya, amin. Dan Indonesia kalau misalnya ada di event-event seperti konferensi internasional di Turki, itu biasanya masuk ke dalam kategori Uzak Doğu. Uzak Doğu itu dalam bahasa Inggris artinya adalah Far East, atau dalam bahasa Indonesia adalah daerah Asia Timur yang sangat jauh. Ya maklum sih, karena jarak dari Indonesia ke Turki itu jauh ya. Kalau kita naik pesawat itu bisa sampai 16 jam teman-teman semua. Bahkan nih waktu pertama kali gua datang ke Turki itu kita ngabisin perjalanan 2 hari 1 malam. Dan juga sebenarnya pelajar-pelajar Indonesia di sini termasuk kategori pelajar yang datang dari negara paling jauh gitu ya. Karena biasanya di Turki itu pelajar-pelajar yang datang ke sini itu dari Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, dari Iran. Kalau dari Eropanya tuh ada dari Bosnia, ada dari Bulgaria gitu. Pokoknya daerah-daerah Balkan gitu ya kalau daerah Eropanya. Dan Indonesia itu termasuk kategori yang mungkin bisa gue bilang termasuk salah satu negara yang paling jauh dari Turki gitu. Nah tapi nih, kalau misalnya kita nanyain langsung ke orang Turki yang kenal dengan orang Indonesia, atau yang pernah datang ke Indonesia langsung, atau yang pernah naik haji deh minimal, itu pendapat mereka itu berbeda teman-teman semua daripada orang yang cuma tahu dari media, cuma tahu dari peta gitu ya. Mereka beranggapan bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah, baik-baik, sabar, sopan, kalem. Waktu pertama kali datang, apa yang kamu gak suka dari Indonesia? Yang pas pertama masalahnya cuma makanan, macet gitu, tapi sekarang udah terbiasa. Muhammad, macetan di Istanbul apa di Jakarta berarti ini? Pasti Jakarta. Orang-orang ini ya sopan, santun, dan selalu senyum. Itu yang membuat bikin aku betah di sini. Kalau orang-orang di Turki sama orang-orang di Indonesia lebih untuk senyum? Tergantung sih. Oke. Senyum di Indonesia lebih senyum. Lebih banyak senyum orang Indonesia berarti ya? Ya itu. Menurut kamu orang Indonesia sabar-sabar gak, Muhammad? Sabar banget. Wah. Banget. Menurut kamu orang Turki gimana? Sabar nggak? Menurut aku orang Turki. Ya. 30% sabar. Apa? 30% sabar, 70% suka marah. Ya gitu. Iya kan? Kalau orang Indonesia gimana? Berapa persen sabar? Berapa persen suka marah? 100% sabar. Kenapa mereka bisa beranggapan seperti itu? Karena sebenarnya watak orang Turki itu termasuk yang temperamental teman-teman semua. Jadi gak jarang gitu ya kita di sini sering ngedengar orang-orang yang marah-marah, teriak-teriak. Bahkan nih faktanya adalah bahwa kasus KDRT di Turki itu terhitung tinggi teman-teman semua. Jadi beda banget gitu ya sama orang Indonesia yang sabar-sabar gitu, alhamdulillah. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa orang Turki itu tertarik untuk menikahi orang Indonesia. Mereka melihat orang asing, apalagi orang Asia itu, mereka jauh lebih sabar. Misalnya nggak suka teriak-teriak, nggak suka kekerasan misalnya kayak gitu. Kayak temperamental, lebih sabar, lebih banyak sabarnya, lebih bisa mengayomi misalnya. Biasanya yang nikah sama cowok Indonesia, sebagian besar aku tanya itu kayak gitu. Itu yang ada di mata perempuan-perempuan Turki sih kayak gitu. Cowok Turki milih perempuan Indonesia, mereka lebih sabar, mereka lebih nurut, nggak aneh-aneh, nggak mintanya nggak banyak ngelawan misalnya, nggak banyak
cekcok misalnya kayak gitu. Dilihat dari agamanya juga lebih bagus. Nah, kalau dilihat dari agamanya lebih bagus itu dua-duanya ya, yang perempuan sama yang cowok sama aja. Kan bagi orang Turki sendiri kalau misalnya kita udah bisa baca Al-Quran gitu aja kan udah bagus lah. Nah, jadi nih, kita di Turki selain menjadi pelajar, tugas kita juga menjadi duta Indonesia gitu. Which is kita yang akan memperkenalkan ke masyarakat Turki apa itu Indonesia dan seperti apa itu Indonesia. Kalau kalian merasa mendapatkan wawasan dari video ini, silahkan klik tombol like, komen, jangan lupa share, dan juga subscribe. See you in the next video. Gua Ahmad pamit. And as always, görüşürüz.